Halo, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Uus dari Pocket Nihongo. Nah, hari ini aku mau nge-share ke teman-teman gimana sih caranya kirim paketan lewat konbini. Nah, mungkin ada dari teman-teman itu yang rumahnya itu jauh dari kantor pos ya. Biasanya tuh bisa sih kirim dari kantor pos sih. Cuman kalau misalkan yang teman-teman alamatnya jauh gitu, bisa kirim lewat konbini. Misalkan nih bisa lewat Lawson, Family Mart atau 7-Eleven juga bisa. Nah, kemarin saya udah minta kertas buat ngirim paketannya nih. Jadi di Jepang itu kirim paketan itu ada dua tipe ya, tipe motobarai sama cakubarai. Nah, motobarai itu apa? Motobarai itu yang membayar biaya paketannya itu orang yang mengirim paketannya, itu motobarai. Nah, cakubarai itu orang yang membayar biaya paketannya itu orang yang menerima paketannya. Dan kertasnya pun beda ya. Ini kertasnya warna biru, ini buat motobarai, dan ini yang biasanya ada kanjinya kayak gini tuh. Nah, itu kan kanji cakubarai. Ini buat orang yang membayar paketannya itu yang menerima paketannya ya. Jadi gampang banget caranya tuh minasang. Kan di sini tuh ada to dan from. Nah, di sini itu buat alamat penerima si paketnya tuh di sini. Ini buat kode posnya. Terus di sini alamatnya. Nah, biar minasang bisa tuh ditulis pakai hiragana bisa, kanji bisa. Kalau misalkan ribet-ribet pakai romaji juga nggak apa-apa di sini ya. Nah, terus buat di sininya itu ini buat yang mengirim paketannya tuh. Ya udah, saya coba isi pakai alamat saya ya. Nah, gini. Nah, ini tuh buat kode posnya ya minasang ya. Ini kode pos saya, terus ini alamat saya. Nah. Terus ini buat nama pengirimnya. Nah, di sini tuh ada denwa banggonya. Cuman kebetulan saya karena nggak punya denwa banggo, jadi nggak saya isi. Sama juga yang di atasnya juga gitu. Buat yang si penerima paketnya itu sama. Di sini kode pos dan di sini alamatnya. Terus ini nama penerimanya. Terus ini denwa banggonya kayak gitu. Terus abis itu udah paketannya itu nanti di packing yang rapi ya, karena di Jepang itu harus rapi. Kalau misalkan ada kardus, dimasukin kardus, terus disolatip yang kenceng. Terus abis itu udah kayak gini aja, udah diisi kayak gini aja, ini sama ini aja. Abis itu dikasih ke petugas itunya, konbininya ya. Terus biasanya nanti minasang tuh suka ditanya tuh, ini tuh dia itu mau sampainya yang jam berapa gitu, hari apa gitu. Biasanya tuh di sini tuh ditulis kibonya itu hari apa, di sini tuh hari apa. Terus di sini tuh ada jam-jamnya tuh minasang. Ini gozenchu, berarti ini tuh diterimanya itu sebelum jam 12 siang. Terus di sini tuh dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Terus di sini jam 2 siang sampai jam 4 sore. Ini dari jam 4 sore sampai jam 6. Terus habis ini jam terakhirnya itu jam 8 sampai jam 9 malam ya. Nih. Terus misalkan nggak mau pakai jam juga bisa nih, kibo sina ini nggak pakai jam juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus abis itu udah nanti ditanya itu kan. Terus biasanya tuh ditanya tuh isinya apa paketannya tuh nanti, tapi yang menulis itu biasanya yang petugas itu konbininya. Udah kayak gitu aja minasang. Yang ini pun sama ya. Ini pun juga sama, nanti minasang ngisi ini alamat penerimanya, ini alamat pengirimnya, alamat minasangnya sama juga di sini tuh kibonya apa. Gitu. Habis itu udah kasih aja ke petugasnya gitu. Nah, kalau misalkan di di Jepang itu biasanya itu biaya paketannya itu juga disesuaikan sama volumenya. Sini ada volumenya ya. Itu. Cuman biasanya nggak mahal kok Pak. Kalau misalkan U-Pack itu, kalau yang standar kardus itu paling cuman 1.200 yen, cuman segituan. Nggak mahal kalau di Jepang ya. Jadi kayak gitu minasang. Sama aja, mau ngirim di pos, mau ngirim di konbini juga sama. Kalau misalkan lebih deket konbini, mending kirim ke konbini aja, soalnya lebih menghemat waktu ya. Gitu.
Ya, lain kali saya share lagi yang lebih bermanfaat lagi. Sekarang sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.